Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YouTube channel Pak Kavi. Di video kali ini yang akan kita pelajari adalah materi mekanika teknik, yaitu tentang faktor yang mempengaruhi struktur bangunan. Apa saja yang dipelajari pada materi ini? Yang pertama adalah satuan struktural utama bangunan. Faktor yang mempengaruhi struktur bangunan berdasarkan kriteria desain dan pembebanan. Pengelompokan faktor yang mempengaruhi struktur bangunan berdasarkan kriteria desain. Pengelompokan faktor yang mempengaruhi struktur bangunan berdasarkan pembebanan. Nah, itu yang akan kita pelajari. Langsung yang pertama ada definisi satuan struktur utama bangunan. Jadi struktur utama bangunan ini didefinisikan sebagai struktur minimum yang digunakan pada konteks bangunan gedung, terdiri atas kombinasi elemen-elemen linier atau garis, bidang atau permukaan, vertikal maupun horizontal, baik tunggal maupun rangkaian rangka. Ini contohnya dari struktur utama bangunan. Contoh 4 kolom beserta permukaan bidang kaku yang ditempuhnya membentuk volume ruang tertentu. Ini contoh dari struktur utama bangunan. Berikutnya kita akan mempelajari faktor yang mempengaruhi struktur bangunan. Yang pertama ada kriteria desain, terdiri dari kemampuan layan yang terdiri dari kriteria kekuatan, variasi kekakuan, dan gerakan pada struktur berkaitan deformasi. Ini kemampuan layan. Berikutnya di kriteria desain ada efisiensi, ada konstruksi, dan ekonomis. Berikutnya di faktor yang mempengaruhi struktur bangunan yang kedua, yang pertama tadi kriteria desain, yang kedua pembebanan. Di pembebanan ada gaya statis. Di gaya statis nanti ada beban mati atau beban tetap, ada beban hidup, ada beban akibat penurunan atau efek termal. Pembebanan yang kedua yaitu ada gaya dinamis, yaitu ada beban angin dan beban gempa. Ini peta konsep materi faktor yang mempengaruhi struktur bangunan. Kita akan bahas satu persatu. Kita mulai dari faktor yang mempengaruhi struktur bangunan berdasarkan kriteria desain. Ada kemampuan layan, ada efisiensi, konstruksi, dan ekonomis. Di kemampuan layan atau service ability, ini diartikan sebagai kemampuan struktur memikul beban rancangan secara aman tanpa kelebihan tegangan pada material. Mempunyai batas deformasi yang diizinkan. Di kemampuan layan ada kriteria kekuatan, ada variasi kekakuan struktur, ada gerakan pada struktur berkaitan dengan deformasi atau perubahan bentuk. Yang pertama di kriteria kekuatan yaitu pemilihan dimensi serta bentuk elemen struktur pada taraf yang dianggap aman atau memenuhi standar analisis struktur. Jadi kriteria kekuatan ini harus diperhatikan benar-benar dalam membuat struktur bangunan, sehingga kelebihan tegangan pada material, misalnya keretakan, tidak terjadi. Ini contohnya, jika pemilihan dimensi kolom atau tiang bangunan di bawah standar analisis struktur yang berlaku, maka dapat menyebabkan bangunan tersebut retak bahkan roboh seperti pada gambar ini nih ya. Ini kolomnya retak bahkan hampir roboh. Variasi kekakuan struktur berfungsi untuk mengontrol deformasi atau perubahan bentuk yang diakibatkan oleh beban. Kekakuan sangat bergantung pada jenis, besar, dan distribusi bahan pada sistem struktur. Nah, ini contoh kalau misalkan beban yang terlalu banyak dipikul balok dapat mengakibatkan perubahan bentuk atau deformasi yang sangat besar, sehingga balok ini mengalami keretakan atau patah nih ya. Yang ketiga ada gerakan pada struktur berkaitan dengan deformasi atau perubahan bentuk. Jadi gerakan dari struktur ini kita perhatikan. Pada struktur bangunan tinggi terdapat gerakan struktur akibat beban angin. Untuk itu diperlukan kriteria mengenai batas kecepatan dan percepatan yang diizinkan. Nah, ini nih ya, beban angin juga harus diperhitungkan dalam merancang suatu bangunan. Contohnya kalau dalam ini pohon, anggap ini bangunan tinggi. Nah, faktor angin nih akan mempengaruhi bangunan ini. Yang B ada efisiensi. Efisiensi mencakup tujuan untuk mendesain struktur yang relatif lebih ekonomis. Efisiensi mencakup tujuan untuk mendesain struktur yang relatif lebih ekonomis. Indikator yang sering digunakan adalah jumlah material yang diperlukan untuk memikul beban.
Penggunaan volume yang minimum sebagai kriteria merupakan konsep penting bagi arsitek maupun perencana struktur. Jadi faktor efisiensi dalam membuat suatu bangunan sangat diperhatikan oleh arsitek ataupun perencana struktur. Berikutnya yang C, konstruksi. Konstruksi bisa diartikan sebagai kegiatan perakitan elemen-elemen atau material-material struktur. Konstruksi ini akan efisien apabila materialnya mudah dibuat dan dirakit. Konstruksi ini mencakup tinjauan metode untuk melaksanakan struktur bangunan, serta jenis dan alat yang diperlukan dan waktu penyelesaian. Nah, pemilihan metode pengerjaan konstruksi ini disesuaikan dengan kebutuhan dan efisiensi. Yang D ada ekonomis. Ekonomis ini berhubungan dengan harga atau biaya yang merupakan faktor dalam pemilihan struktur. Konsep harga berkaitan dengan efisiensi bahan dan kemudahan pelaksanaannya. Harga total struktur bangunan bergantung pada banyak dan harga material yang digunakan, biaya tenaga kerja pelaksana konstruksi, serta biaya peralatan selama pelaksanaan. Nah, ini gambar bahwa struktur konstruksi yang rumit ini akan memerlukan harga atau biaya yang besar. Semakin konstruksi rumit, maka harga dan biaya pun relatif besar dikeluarkan. Nah, ini adalah faktor kedua. Kalau tadi faktor yang mempengaruhi berdasarkan kriteria desain, yang ini adalah faktor yang mempengaruhi struktur berdasarkan pembebanan. Nah, ini adalah skema pembebanan diambil dari sumber Skorik tahun 1999, di mana beban ini kebagi dua, ada gaya statik dan gaya dinamik. Gaya statik pun ini kebagi ada beban hidup, beban tetap, beban atau gaya akibat efek suhu. Dan kalau gaya dinamis ada gaya inersia dan gaya angin. Nah, kita bahas satu-satu untuk faktor struktur berdasarkan pembebanan. Yang pertama ada pembebanan, ada gaya statis, ada gaya dinamis. Kalau gaya statis ini diartikan sebagai gaya yang bekerja secara terus-menerus pada struktur. Jadi ada terus pada bangunan tersebut. Apabila gaya statis maksimum, maka terjadilah deformasi atau perubahan bentuk pada struktur bangunan. Gaya statis ini kebagi dalam beberapa bagian, ada beban hidup, ada beban tetap, ada beban akibat penurunan atau efek termal. Beban hidup ini dikategorikan atau ciri-cirinya yang pertama, dia dapat berpindah. Beban-beban yang bisa ada atau tidak ada pada struktur untuk suatu waktu yang diberikan. Biasanya beban penggunaan atau occupancy load, seperti berat manusia, perabot barang yang disimpan, ini merupakan beban hidup. Terus lingkungan, misalkan salju dan hujan. Nah, ini adalah gambar jembatan di mana di atasnya ada manusia. Nah, beban hidup ini dapat berupa manusia yang bergerak di atas jembatan. Berikutnya ada beban tetap. Beban tetap disebut juga sebagai beban mati, ciri-cirinya tidak berpindah, merupakan berat struktur itu sendiri, biasanya elemen gedung tertentu. Beban-beban yang bekerja vertikal ke bawah pada struktur dan mempunyai karakteristik bangunan. Nah, ini adalah gambar dari beban tetap. Beban tetap atau beban mati. Beban tetap suatu jembatan merupakan beban dari struktur jembatan itu sendiri. Nah, ini adalah contoh dari beban tetap. Berikutnya ada beban akibat penurunan atau efek termal. Beban akibat efek suhu, panas atau dingin. Nah, beban termalnya. Nih, contohnya ada awalnya ada bimetal, ketika terkena panas maka dia akan terjadi perubahan atau melengkung. Berikutnya tadi ada gaya statis, sekarang ada gaya dinamis. Gaya dinamis diartikan sebagai gaya yang bekerja secara tiba-tiba. Kalau statis kan terus-menerus, kalau gaya dinamis gaya yang bekerja secara tiba-tiba dan atau kadang-kadang pada struktur, adanya kadang-kadang. Mempunyai karakteristik dan lokasinya berubah cepat. Deformasi atau perubahan bentuk pada struktur akibat beban berubah-ubah secara cepat, menyebabkan terjadinya osilasi atau getaran pada struktur. Nih gaya dinamis ya, ciri-cirinya. Gaya dinamis ada beban angin, ada beban gempa atau gaya inersia. Beban angin ini merupakan besar tekanan yang diakibatkan oleh angin. Bergantung pada apa angin ini? Bergantung pada kecepatan angin, rapat massa udara, lokasi yang ditinjau pada struktur, bentuk geometris, dimensi dan orientasi struktur.
Beban angin ini ditentukan dengan menganggap adanya tekanan positif dan tekanan negatif dan isapan yang bekerja tegak lurus pada bidang-bidang bangunan. Beban gempa yang berikutnya, beban gempa atau gaya inersia. Gempa bumi adalah fenomena getaran yang dikaitkan dengan kejutan pada kerak bumi. Kejutan yang berkaitan dengan benturan tersebut akan menjalar dalam bentuk gelombang. Gelombang inilah yang menyebabkan permukaan bumi dan bangunan di atasnya bergetar atau berosilasi. Nah, gaya inersia ini diartikan sebagai gaya yang timbul pada struktur bangunan karena adanya kecenderungan massa bangunan untuk mempertahankan dirinya dari gerakan yang diakibatkan oleh getaran. Jadi si bangunannya ini mempertahankan diri dari getaran yang ada oleh akibat gempa bumi. Ini contohnya, contoh ilustrasinya bangunan runtuh akibat gempa bumi. Selesai. Itu adalah materi dari pertemuan hari ini, yaitu tentang faktor yang mempengaruhi struktur bangunan berdasarkan kriteria desain dan pembebanan. Referensi materi ini diambil dari buku Mekanika Teknik kelas 10 Suryaningrum, penerbit Bumi Aksara. Ini gambarnya, kalian juga ada. Sumber online lainnya, ini referensi materinya. Tugas yang ketiganya, buatlah peta konsep dari materi hari ini. Ini contoh peta konsepnya. Seperti contoh berikut dengan catatan, buat di buku catatan atau buku gambar lebih bagus ya. Didesain semenarik mungkin peta konsepnya. Hasil karyanya difoto terus dikirim via link yang ada di Google Classroom. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Ini template-nya diambil dari Slides Carnival, photographed by Unsplash. Oke, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Terima kasih sudah menyimak dan belajar. Tetap semangat walau belajar dari rumah. Jangan lupa like, share, and subscribe channel Pak Kavi. Terima kasih. Jika ada pertanyaan silahkan bisa dihubungi ke alamat ini ya. Cukup sekian, sampai bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.